Assalamualaikum sahabat muda Islam. Pernah nggak kalian lihat Ustadz ceramah di TikTok atau dakwah singkat di Instagram? Nah, itulah dakwah di era globalisasi. Sekarang dakwah bukan cuma di mimbar masjid, tapi juga di dunia digital. Yuk, kita bahas bersama metode dakwah di era globalisasi. Metode dakwah berasal dari kata torik, yang berarti jalan atau cara. Jadi, metode dakwah adalah cara seorang dai mengajak manusia menuju kebaikan. Rasulullah SAW berdakwah dengan cara yang penuh kasih sayang, bijaksana, dan tidak memaksa. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dan di sini kita belajar 3 utama dakwah. Pertama ada al-hikmah, bijaksana. 2, al-mau'izah, al-hasanah, nasihat lembut. 3, al-mujadalah billati hiya ahsan, dialog sopan. Rasulullah juga bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan, lisan, atau hati. Siapa yang lihat kemungkaran pada diri seseorang lalu dia tidak pungkirin dengan tangannya kah, dengan lisannya kah, atau nanti saya jelaskan dengan hati yang selemah-lemah iman di situ, maka orang yang berbuat mungkar itu akan datang hari kiamat di depannya Allah, lalu mencekik leher orang yang melihatnya berbuat mungkar dan berkata, ya Allah, orang ini lihat saya buat mungkar dan dia tidak ingatkan, maka hukumlah dia. Jadi kita nggak boleh masuk surga sendirian. Ingatkan orang, saudaraku. Lisan itu ucapkan kalimat yang baik. Nah, ini menunjukkan dakwah bisa dilakukan lewat tindakan, ucapan, dan niat. Dakwah bisa lewat tulisan, ucapan, dan tindakan. Dakwah fil alkitabah lewat media seperti artikel atau postingan. Dakwah fil al-lisan lewat podcast, ceramah, atau video seperti ini. Dan dakwah di al-hal lewat perbuatan nyata. Jadi contoh dalam keseharian. Di era globalisasi, dakwah harus mengikuti perkembangan zaman. Kita bisa berdakwah lewat media sosial, podcast, bahkan game edukatif. Contohnya Ustadz Hanan Ataki atau Ustadz Adi Hidayat menyampaikan ilmu dengan gaya digital yang ringan dan dekat dengan generasi muda. Hidup bukan tentang hari ini dan besok aja. Hidup adalah tentang perjalanan panjang, tapi perjalanan itu pasti ada banyak sekali kejutan-kejutan baik bagi mereka yang sabar menjalaninya. Ketika kita gagal di satu tempat, sebetulnya bukan gagal, Allah lagi mengarahkan kita ke satu takdir. Kita gagal di sini karena emang bukan itu takdir kita. Kita lagi digiring kepada takdir terbaik kita. Tapi orang yang menyerah di tengah jalan itu yang kemudian akhirnya benar-benar gagal. Jadi yang gagal itu siapa? Bukan yang gak mendapatkan apa yang dia rencanakan. Yang gagal itu adalah orang yang menyerah dalam perjalanan itu. Dia berhenti ikhtiar, dia berhenti berpikir, dia berhenti mencoba. Coba aja, kita boleh luka, kita boleh patah, kita boleh jatuh, kita boleh gagal. Yang penting kita gak boleh menyerah. Dakwah modern bukan hanya ceramah panjang, tapi juga konten pendek yang menyentuh hati. Dakwah bukan hanya tugas ustadz, tapi juga tugas kita semua. Mulailah dari hal kecil, postingan positif, tutur kata yang sopan, atau akhlak baik di media sosial. Karena setiap tindakan baik adalah bentuk dakwah. Mari jadi generasi yang berdakwah dengan santun, bijak, dan kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.